Jadi kami mengundang Bapak Budi Mustopo dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Berikut skripulum vitae singkat Pak Budi. Bapak Budi Mustopo lahir di Jakarta. Beliau pendidikan formalnya lulusan dari Institut Manajemen Koperasi Indonesia atau IKOPIN. Saat ini beliau aktif sebagai Asisten Deputi Perikanan dan Peternakan Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Bapak Budi untuk presentasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum JP2GI, Pak Sunan. Selamat sore, Pak. Yang kami hormati juga Pak Amran selaku moderator, dan yang kami hormati seluruh narasumber yang luar biasa karena sejak tadi kami ikuti dari awal. Di sini ada Pak Mahmud. Assalamualaikum Pak Mahmud. Apa kabar? Kita ketemu lagi Pak Mahmud secara virtual. Terima kasih Pak. Salam luar biasa, salam sehat dari Subang nih, mohon maaf. Saya masih berada di Subang, kebetulan masih dalam dinas di Koperasi Perikanan di Blanakan. Wah, terima kasih Pak. Juga yang kami hormati Pak Dr. Marudut yang sudah juga luar biasa tadi menyampaikan narasinya, sangat menambah wawasan saya khususnya terkait dengan gizi dan di era pandemi COVID ini. Barusan juga Ibu Stella juga, dan sebagai narasumber yang terakhir nanti Pak Agung Nugroho, serta para peserta webinar yang kami hormati di sore ini. Baik, kami mulai dengan 6 program strategis di Kementerian Koperasi. Lanjut. Di sini saya mengapresiasi panitia karena kesempatan ini kehormatan bagi Kementerian Koperasi telah ikut mensosialisasikan apa sih yang dikerjakan oleh Kementerian Koperasi terkait dengan sektor pangan. Tapi secara umum 6 program strategis pemberdayaan koperasi dan UMKM di 2024 dapat disampaikan bahwa kita melakukan perluasan akses pasar terhadap produk dan jasa. Di sini termasuk juga digitalisasi, promosi dan edukasi, lokal brand, good global, kemudian layanan market intelijen, prioritas belanja KL dan BUMN untuk produk-produk UMKM, kemudian penguatan logistik nasional, membangun trading house produk. Sampai saat ini kami juga sedang dan telah menginisiasi kerjasama dengan LPSE, dengan LKPP, maksud kami, untuk memberi kesempatan produk UMKM itu masuk dalam LPSE di LKPP. Kemudian juga akselerasi pembiayaan dan investasi. Sini kita juga sedang menginisiasi para pelaku koperasi dan UMKM untuk mengakses permodalan pembiayaan yang murah melalui lembaga pengelolaan dana bergulir selain melalui KUR dan CSR BUMN. Kemudian kemudahan dan kesempatan berusaha. Di sini ada deregulasi, terus kemudian fasilitasi terhadap pelayanan pengurusan haki, kemudian kebijakan untuk perpajakan juga, dan kebijakan impor untuk marketplace cross border dan e-katalog serta pelayanan satu pintu. Kemudian program peningkatan daya saing produk dan jasa dengan mengintegrasikan ke dalam global value chain
rumah produksi bersama, terintegrasi atau factory sharing, kemudian produk berstandar internasional. Kemudian pengembangan kapasitas manajemen SDM, kita juga melakukan fasilitasi dan pelatihan dan pendampingan terkait dengan penguatan kapasitas SDM KUMKM. Dan yang terakhir adalah melakukan koordinasi lintas sektor yang selama ini juga kita telah lakukan juga, khususnya yang ada di sini dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lanjut, Pak. Terkait dengan perikanan yang menjadi satu bagian yang menjadi sasaran di kementerian kami juga melalui Asisten Peternakan dan Perikanan, yang dapat disampaikan bahwa di sektor perikanan ada dua komunitas yang menilai ekonomi tinggi dengan skala produksi yang cukup besar, yaitu tuna dari perikanan tangkap dan udang dari perikanan budidaya. Seperti juga yang disampaikan tadi oleh Pak Mahmud dari Direktur PDS KKP. Berdasarkan data yang telah dihimpun, diketahui bahwa skala produksi tuna di Indonesia mampu mencapai 12,5 juta ton. Sedangkan udang memiliki potensi produksi dari 17,9 juta hektar lahan di Indonesia. Jika dilihat dari sisi harga, produk perikanan ini cenderung stabil dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 2% dengan peningkatan laju pertumbuhan sebesar 5,13%. Selanjutnya, slide selanjutnya. Namun jika dilihat dari perkembangan nilai tukar yang diterima oleh nelayan tangkap dan juga petani pembudidaya, besaran pendapatan yang diperoleh masih terbilang kecil, yaitu dengan rasio penambahan sebesar 0,78 jika dibandingkan dengan pengeluaran yang dihasilkan dari proses tangkap maupun budidaya. Padahal jika kita lihat dari grafik perbandingan konsumsi ikan per kapita di Indonesia yang senantiasa meningkat setiap tahunnya, seharusnya nilai tukar yang diterima oleh nelayan bisa lebih besar. Oleh sebab itu, kita lihat bahwa dalam rantai pasok dan rantai nilai produk perikanan, salah satu kendala yang umum dialami ialah kesulitan dalam memasarkan produk perikanan. Secara teori, kinerja pemasaran didukung oleh 4 aspek utama, yaitu pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pasar, porsi pasar, kemampuan perolehan laba, dan kemampuan perolehan laba. Umumnya, UMKM telah melakukan analisa terhadap 4 hal ini secara alamiah, namun tentu tidak semua bisa melakukan hal tersebut. Dengan adanya peran digital saat ini yang membantu kita bisa melakukan pendataan, analisa, dan pemetaan potensi pasar, UMKM bisa meningkatkan posisi penjualan produknya di pasar yang lebih luas. Kami sampaikan juga pada saat ini juga, keberadaan kami di Belanakan dan Kabupaten Subang juga terkait dalam rangka digitalisasi di koperasi perikanan baik di tangkap dan budidaya. Kemudian selanjutnya dilihat dari kinerja UMKM secara umum terhadap PDB mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2020. Dorongan ini diperkuat dengan adanya proses digitalisasi yang mendorong keikutsertaan UMKM di pasar digital. Untuk sektor agri seperti perikanan, pertanian, dan peternakan yang bertumbuh di pasar digital secara umum merupakan produk olahan, misalnya produk beku, produk siap saji, atau produk ready cook yang sekarang sedang menjamur. Ini merupakan efek dari meningkatnya keikutsertaan UMKM di sektor perikanan serta pertanian di ranah digital. Meski pandemi terjadi pada triwulan 1 2020 pun menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari lapangan usaha di sektor pertanian dan perikanan. Lanjut. Terkait dengan proses digitalisasi di sektor perikanan tidak hanya dengan menjual di marketplace yang dapat dikembangkan, kedepannya juga ialah metode niaga multi-hub dengan produsen perikanan sebagai sentra dan kemudian menyalurkan kepada aktor lain seperti restoran, food truck, retailer, dan juga single kitchen yang sekarang banyak dibuat. Meski sudah mulai banyak dilakukan proses digitalisasi produk perikanan ini harapannya bisa mengubah
pola transaksi dari yang sebelumnya dilakukan di pasar lokal, tapi bisa naik ke level ke pasar digital dengan intensitas tentunya transaksinya yang akan lebih tinggi lagi. Kemudian lanjut lagi, slide terakhir kami sebentar saja. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ya, oke. Ini adalah skema highlight produk olahan hasil perikanan yang kami inisiasi selama ini. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah berupa peningkatan nilai ekonomis produk hasil perikanan dan umur pakai daya tahan produk. Kemudian pola kemitraan untuk menghasilkan produk hasil perikanan kualitas premium berupa di sini ada model-model kemitraan seperti kemitraan bahan baku, itu kemitraan dengan KUKM pembudidaya untuk mendapat jaminan pasokan bahan baku, kemudian proses produksi itu kemitraan komunal atau factory sharing untuk menjamin kualitas produk olahan hasil perikanan sesuai standar, kemudian ini legalitas produk, ini sinergitas dengan KL terkait yang kami inisiasi juga untuk kelengkapan sertifikasi produk yang dipersyaratkan oleh pasar global. Kami bekerja sama dengan BP POM, kemudian BNSP dan sebagainya, dan kemudian kemitraan branding dan kemasan atau kemitraan para pelaku KUKM melalui penggunaan brand bersama atau komunal brand. Ini juga kami inisiasi juga dalam bentuk-bentuk fasilitasi semacam temu mitra di sini. Kemudian kemitraan pasar antara para pelaku UKM dengan berbagai pihak seperti buyer, off-taker, marketplace untuk pengembangan jaringan pasar produk olahan ikan UKM. Selain itu juga kemitraan juga dilakukan sinergitas dengan KL terkait melalui pendampingan teknis, pembiayaan, sarana pemasaran, transfer teknologi, riset, kurasi produk, dan menghubungkan dengan off-taker. Melalui kemitraan dan sinergitas yang dilakukan diharapkan produk yang diproduksi KUMKM berkualitas premium sesuai dengan kebutuhan global, baik dalam negeri maupun ekspor, sehingga dapat meningkatkan omset dan volume usaha KUKM olahan hasil perikanan, dan pasar memberikan reaksi terhadap produk KUKM selanjutnya merupakan input bagi KUKM untuk mengembangkan pola bisnis yang tepat untuk produksi selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, secara umum itu yang bisa saya sampaikan. Di sini kita juga yang perlu kami sampaikan bahwa tadi disampaikan untuk melengkapi saja dengan program pemerintah Bangga Buat Indonesia di Kementerian Koperasi juga tadi sudah sampaikan setelah menginisiasi kerjasama antara Kementerian Koperasi dengan LKPP, di mana memberi kesempatan para pelaku UMKM dan koperasi itu bisa masuk dalam kanal di e-katalognya di LKPP. Tentunya dengan tujuan untuk memberi kesempatan yang lebih luas lagi kepada para pelaku usaha kecil menengah dan koperasi dalam pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya dan mohon maaf. Tentunya masih banyak kekurangan, yang jelas terima kasih kesempatan ini kami sampaikan kepada JP2GI yang telah mengajak kami untuk turut serta dalam webinar siang dan sore ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Bapak Budi Mustopo. Pak, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan Pak untuk sektor UMKM ya Pak ya. Kan terkait dengan video yang kita putar juga sebelumnya sebelum acara mulai, di situ ada video yang terkait dengan LPDB gitu. Ya. LPDB ini ada salah satu UMKM yang menanyakan bagaimana untuk mendapatkan bantuan dari program LPDB itu sendiri gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi LPDB merupakan BLU dari Kementerian Koperasi yang menyalurkan
kredit bagi koperasi dan UKM dengan bunga yang rendah atau murah. Pada program pemulihan ekonomi nasional saat ini yang dioni oleh Presiden, di LPDB juga diamanahkan untuk menyalurkan kredit dengan bunga 3% setahun. Cuma memang pada saat sekarang ini prioritas pemberian kreditnya baru hanya kepada koperasi. Jadi ketika UMKM untuk mendapatkan akses kredit itu harus melalui koperasinya, tidak bisa langsung ke LPDB. Sebelum ini memang untuk UKM juga sudah terlayani atau dilayani, tapi memang pada saat ini prioritas itu baru hanya kepada koperasi. Dan LPDB sendiri, setahu saya ini belakangan karena banyaknya permintaan dari para UKM itu memang sedang meminta satu perubahan kebijakan agar UKM juga dapat berkesempatan untuk mendapatkan kredit di LPDB. Sementara itu, Mas, artinya di sini prioritas masih untuk pada koperasi dan untuk UKM masih diupayakan. Demikian. Baik Pak, makasih Pak. Satu lagi boleh Pak ya, terkait dengan kan tadi Bapak ada menyinggung tentang digital ya atau online gitu ya. Di sini ada beberapa sektor UMKM yang beberapa pelaku UMKM yang mungkin minim gitu dengan online atau pemasaran online. Dari Kementerian Koperasi ada memfasilitasi nggak Pak untuk mungkin pelatihan-pelatihan gitu Pak? Ya, baik. Di tempat kami ada Deputi Pengembangan SDM yang salah satu kegiatan atau fasilitasinya itu berupa pelatihan, dan salah satu jenis pelatihannya itu terkait dengan digitalisasi koperasi dan UKM yang diberikan kepada pengurus dan anggota serta pelaku usaha UKM atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya silakan mengusulkan kegiatan. Tentunya di sini harus berkoordinasi dengan dinas setempat yang mengusulkan nanti agar difasilitasi untuk kegiatan yang dibutuhkan. Gitu, Pak. Baik Bapak, terima kasih Ya. banyak Pak Budi Mustopo.